Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Baik. Sehat? Sehat. Oke. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibu. Nah, saya tanya lagi, siapa yang tidak hadir hari ini? Syahriani, Seri, Ali. Halaman bermakna kita yaitu yang pertama, surah Al-Maun merupakan surah yang menjelaskan tentang ciri-ciri orang yang mendustakan agama. Yang kedua, surah Al-Maun sangat penting untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apakah kalian mengetahui tentang anak yatim? Tahu. Apakah ada anak yatim di sekitar rumah kita? Ada. Nah, kalau begitu masih ada yang ingat pelajaran kita minggu lalu apa? Menulis surah Al-Maun. Iya, menulis surah Al-Maun. Nah, adapun tujuan dari pesan pokok surah Al-Maun yang akan kita pelajari yaitu yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan isi pokok surah Al-Maun dengan benar. Yang kedua, peserta didik mampu menemukan perilaku yang sesuai dengan isi pokok surah Al-Maun. Kita mau belajar tentang pesan pokok surah Al-Maun. Tapi sebelum itu, mari kita dulu melihat materi bacaan surah Al-Maun ya.
1. Kelompok 2. Ketua kelompok ada kertas ini ya. Ada kertas kecil ini, tulis nomor 1 sampai 5 ya. 1 sampai 5 ya. Tulis di 1 sampai 5. Kita mau menyimak lagi video tentang pesan pokok surah Al-Ma'un. Nah, dengarkan baik-baik ya. Pesan pokok surat Al-Ma'un. Asbabun Nuzul. Asbabun Nuzul adalah sebab turunnya ayat atau surah dalam Al-Quran. Sebab turunnya ayat 1 sampai dengan 3 surat Al-Ma'un menyebutkan bahwa ada orang yang identitasnya diperselisihkan oleh para rawi, yaitu Abu Sufyan, Abu Jahal, Al-Ash ibn Walid atau orang lain yang setiap minggu menyembelih seekor unta. Ayat 1 ini menyatakan bahwa Allah menanyakan kepada Nabi Muhammad tentang orang yang mendustakan agama. Pendusta agama disebut sebagai ingkar terhadap hari kiamat. Nah, untuk yang pertama ada tulis judulnya. Judulnya untuk kelompok 1 dan 2 itu judulnya adalah mengenal surah Al-Ma'un untuk kelompok 1 dan 2. Untuk kelompok. Nah, lembar kerja kita ini ya, lembar kerja. Perhatikan, lembar kerja. Lembar kerja. Nah, dibawanya sini. Sudah. Untuk kelompok 1 dan 2 itu pertanyaan yang di atas ya, yang di atas. Untuk 3 dan 4 pertanyaan yang di bawah. Tulis. Lalu sudah ditempel di bawahnya ya, sesuai dengan nomornya. Sesuai dengan nomornya. Stop dulu. Mengenal surah Al-Ma'un. Nomor 1. Al-Ma'un artinya barang-barang yang berharga. Nomor 2. Surah Al-Ma'un diturunkan di Mekah. 3. Dinamakan surah Al-Ma'un karena terdapat pada ayat terakhir yaitu barang berguna. 2. Surah Al-Ma'un diturunkan di Mekah. 3. Dinamakan surah Al-Ma'un karena terdapat pada ayat terakhir yaitu pesan pokok surat Al-Ma'un. 1. Pendusta agama disebut sebagai ingkar terhadap hari kiamat. 2. Pendusta agama disebut orang-orang yang menghardik anak yatim. 3. Jangan memberi pokok surah Al-Ma'un. 1. Pendusta agama disebut sebagai ingkar terhadap hari kiamat. 2. Pendusta agama disebut orang-orang yang menghardik anak yatim. 3. Jangan membiarkan kita tidak mau
membantu orang lain. 4. Ancaman Allah. Bagaimana dengan jawaban temannya? Kelompok 1. Apa sudah bagus? Sudah bagus. Ya, kalau begitu kita beri tepuk tangan dulu. Itulah tadi jawaban dari kelompok 2. Bagaimana dengan jawabannya? Sudah bagus? Bagus. Iya, beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Bagaimana dengan jawaban kelompok 3? Sudah Sudah bagus. Iya, beri tepuk tangan lagi. Nah, tadi jawaban dari kelompok 4. Bagaimana dengan kelompok 4? Bagus. Kita beri lagi tepuk tangan. Yang diberikan sudah bagus, presentasinya juga sudah bagus, sudah berani untuk tampil membahas tentang pesan pokok surah Al-Maun dan bagaimana surah Al-Maun itu. Tadi diskusi tentang tugas kelompoknya sudah dipaparkan oleh masing-masing kelompok. Nah, sekarang bagaimana kesimpulan kita tentang pembahasan diskusi tadi? Coba siapa yang bisa memberikan kesimpulan tentang pembahasan setiap kelompok tadi? Coba Nur Kalbi, bagaimana? Surah Al-Maun mempunyai pesan-pesan yang indah dari ketujuh ayatnya. Memperlakukan anak yatim. Oke, nah itu kesimpulan kita untuk pembahasan hasil diskusi hari ini. Nah, sekarang untuk lebih memahami tentang surah Al-Maun, Ibu Guru akan memberikan tugas, ya. Tugas dikerjakan, dijawab. Tugas ya. Dikerjakan, dijawab. Dijawab. Dijawab ya. Ya. Nah, semua yang tertera dalam surah Al-Maun adalah dijadikan sebagai pelajaran dan motivasi untuk kita bahwasanya kita harus selalu menyayangi yang namanya anak yatim, ya. Nah, sekarang bagaimana perasaan kalian belajar tentang surah Al-Maun hari ini? Nah, selain bahagia apa lagi? Senang. Iya. Selain senang, kita juga mendapat banyak ilmu. Sebagai kesimpulan kita untuk hari ini bahwa pesan indah dalam surah Al-Maun yaitu yang pertama, manusia harus memiliki kepedulian kepada anak yatim. Yang kedua, hendaknya manusia memiliki rasa empati terhadap fakir miskin. Dan yang ketiga, salat dengan khusyuk semata-mata hanya karena Allah. Nah, pelajaran kita untuk selanjutnya yaitu adalah memahami hadis tentang anak yatim. 1, 2, 3. Tepuk Islam. Beriman, bertakwa pada Allah dan Rasulnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri. Mari kita akhiri pelajaran kita hari ini dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian pelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di minggu berikutnya.